Selamat sore jemaat yang kasih Tuhan. Selamat sore. Selamat hari Minggu semuanya. Sungguh indah bahwa kita kembali bertemu pada hari Minggu sesuai dengan contoh yang diberikan oleh para rasul. Kita berkumpul pada hari Minggu sebagaimana mereka juga berkumpul pada hari Minggu untuk berjemaat dan memuji nama Tuhan sebagaimana yang sudah kita lakukan dengan puji-pujian yang sangat indah. Dan saat ini kita ingin belajar dari firman Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Dan kalau minggu malam saya sedang dalam suatu seri untuk mempelajari kitab Mazmur. Jadi kembali kita akan membuka Mazmur. Walaupun kita tidak membahas semua pasal dalam Mazmur, karena Mazmur memang kitab paling panjang dengan 150 pasal. Kalau kita mau bahas semua berarti minimal 150 khotbah ya, minimal. Bahkan ada pasal-pasal yang mungkin harus dibagi menjadi beberapa kali khotbah seperti Mazmur 119. Kita tidak membahas semua pasalnya. Terakhir kita sudah sampai pasal 50. Tapi hari ini kita akan membahas pasal 51. Oke, Mazmur pasal 51 kita mulai di sini. Dan kalau sudah dapat, silakan diperhatikan. Saya akan membacakan Mazmur ini untuk kita dan silakan mengikuti dengan seksama karena kita akan mempelajarinya setelah ini. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang tercatat bagi kami, tersedia. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kiranya Engkau yang menjelaskannya dan membuat kami paham melalui penerangan dari Roh Kudus-Mu pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur pasal 51 ini
masuk dalam golongan yang disebut sebagai Mazmur pertobatan, atau bisa juga disebut Mazmur pengakuan dosa. Dan ada 7 Mazmur demikian di dalam keseluruhan Mazmur. Jadi ada banyak jenis Mazmur. Kita sudah melihat banyak ya. Ada Mazmur puji-pujian, ada Mazmur doa permintaan, ya. Ada Mazmur pernikahan raja yang disebut Mazmur royal atau tentang raja dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu jenis lainnya, adalah Mazmur pengakuan dosa. Dan sebenarnya ini masih satu paket dengan Mazmur pasal 32. Jadi Mazmur 32 yang sudah pernah saya bahas di banyak minggu yang lalu, juga dalam Mazmur pengakuan dosa yang insidennya sama. Jadi di ayat 1 dan ayat 2 kita diberitahu latar belakang dari Mazmur ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud dalam insiden ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Dan kalau Anda familiar dengan insiden itu, Anda bisa membaca nanti di 2 Samuel pasal 11, 12 dan lain sebagainya. Daud adalah seorang yang luar biasa sebenarnya. Dia adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang diurapi, seorang yang berkenan kepada hati Tuhan. Namun dia melakukan dosa yang sangat-sangat keji, sangat keji. Dia berzina, dia mengambil seorang perempuan yang bukan istrinya, melainkan adalah istri orang lain. Dia tidur dengan perempuan itu, dan kemudian dia membunuh suaminya. Jadi bukan hanya perzinahan, pembunuhan, dan entah mungkin dia ada bohong juga, saya yakin ya, dia di dalam semua itu. Suatu dosa yang sangat parah, saudara-saudara, yang mungkin boleh dibilang kebanyakan manusia tidak pernah lakukan. Kebanyakan manusia tidak pernah membunuh orang, ya. Tapi Daud membunuh orang. Dan kita kadang-kadang bertanya-tanya bagaimana seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang ada Raja Israel, seorang yang luar biasa hebat sebenarnya, salah seorang pahlawan iman, tapi dia bisa jatuh begitu dalam, jatuh begitu luar biasa, dan itu yang luar biasa dari Alkitab, ya, bahwa Alkitab tidak pernah menyembunyikan kekurangan dari tokoh-tokoh utamanya. Ya, tetapi di dalam Mazmur pasal 32 dan Mazmur pasal 51 ini kita melihat mengapa Daud bisa bangkit kembali dari keterjatuhan yang sedemikian rupa, ketika dia mengaku dosanya dengan luar biasa. Dan kita sudah bahas Mazmur 32, sekarang kita bahas Mazmur pasal 51, satu paket sebenarnya. Dan mungkin saya pernah singgung waktu kita bahas Mazmur 32. Mazmur 32 ditulis lebih belakangan. Jadi pertama yang ditulis oleh Daud adalah Mazmur 51. Mazmur 51 ditulis ketika Daud masih fresh, habis ditegur oleh Nathan. Ya, Nathan datang, dia pura-pura dengan suatu perumpamaan bercerita tentang seorang kaya yang punya banyak domba, yang tapi mengambil domba tetangganya yang cuma seekor. Daud marah setengah mati. Nabi Nathan dengan pedangnya, yang pedang firman Tuhan, kata, "Engkaulah orang itu." Dan Daud langsung ya terjerembab, dia langsung segala emosi yang sudah menumpuk dalam dirinya, segala pergumulan dia, segala duka cita dia, segala beban yang ada pada dirinya sejak dia berdosa dan menyembunyikannya, semuanya meledak. Dan dia menulis Mazmur pasal 51. Belakangan setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, baru dia menulis Mazmur pasal 32 untuk mengajar orang banyak. Dan ini adalah minggu pertama Januari. Tadi pagi kita sudah kebaktian minggu pertama, kebaktian Rabu pertama juga sudah kita lalui. Dan ini juga cocok untuk kita bahas di awal tahun, saudara-saudara. Mengapa cocok kita bahas di awal tahun? Karena salah satu hal yang boleh dibilang semua manusia lakukan adalah kita semua masih bergumul dengan dosa. Mungkin dosa kita berbeda dengan dosanya Daud, tapi kita semua masih bergumul dengan dosa. Dan kita perlu memahami bagaimana apa itu masalah dosa dan bagaimana menyelesaikannya. Itu akan menjadi topik kita, tema khotbah saya hari ini, yaitu masalah dosa dan penyelesaiannya. Dan kalau kita masih ingat, Anda boleh baca lagi nanti di 2 Samuel pasal 11. Daud bisa jatuh dalam dosa dengan Batsheba adalah pada pergantian tahun. Artinya pada awal tahun Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba, karena pada waktu itu mestinya raja-raja pergi berperang, namun Daud tidak pergi berperang. Oke, jadi mari kita fokuskan perhatian kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita akan melihat di sini pelajaran apa yang Tuhan catatkan bagi kita melalui suatu mazmur pertobatan Daud, mazmur pengakuan dosa dia, tentang masalah dosa dan penyelesaiannya.
Ada 3 pelajaran yang ingin saja kita bahas hari ini. 3 pelajaran. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah pengakuan akan dosa. Ya, jadi bagaimana Daud bisa pulih dari dosanya? Yang pertama adalah pengakuan akan dosa. Pengakuan akan dosa ini melibatkan apa? Ada 2. Yang pertama, menyadari hakikat dari dosa. Menyadari hakikat dari dosa, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda mengaku sesuatu, tapi Anda mengakunya tidak sesuai dengan hakikatnya, itu sama juga bohong. Misalnya ada seorang yang ingin memaksa anaknya mengaku sesuatu. Anaknya mengaku, tapi anaknya tidak merasa itu salah. Nah, dia mengaku saja, oh iya saya melakukan itu, tapi itu tidak salah. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika seseorang mengaku dosa, dia perlu tahu apa itu dosa. Dia perlu tahu sebenarnya apa yang sedang dia akui. Dan Daud di sini memahami benar apa yang dia akui. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-6 misalnya. Dikatakan di sini, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, katanya di sini. Jadi Daud memahami benar bahwa masalah utama dengan dosa adalah bahwa dosa adalah suatu kesalahan terhadap Tuhan, suatu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi ketika Daud berkata terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Di sini Daud bukan tidak punya hati nurani. Di sini Daud bukan merasa bahwa dia tidak ada salah terhadap orang lain. Kita tahu bahwa karena dosanya Daud banyak sekali orang yang terlibat. Ya, misalnya Uria mati gara-gara Daud, ya kan? Apakah Daud tidak bersalah terhadap Uria? Batsheba kehilangan suaminya, kemudian harus menikah dengan Daud. Ya. Anak yang dilahirkan belakangan oleh Batsheba dari hasil perselingkuhan dia dengan Daud mati juga. Bagaimana dengan orang-orang lain? Kita tahu bahwa ayahnya Batsheba adalah salah satu pahlawan Daud. Dan kakeknya Batsheba adalah Ahitofel, yaitu penasihat Daud sendiri. Jadi orang-orang ini semua terkena imbas dari kesalahan Daud. Belum lagi Yoab. Yoab Daud perintahkan untuk membunuh Uria. Jadi kita berkata bahwa banyak sekali orang yang terkena dampak dari kesalahan Daud. Artinya Daud bersalah terhadap begitu banyak orang. Tetapi kenapa Daud di sini berkata terhadap engkau sajalah aku telah berdosa? Bukan karena Daud tidak paham dampak dari kesalahan dia, dampak dari perzinahan dan pembunuhan dia terhadap orang-orang lain. Daud sadar akan hal itu. Tetapi Daud menyadari bahwa itu sekunder. Itu benar, itu ada, dan Daud sadar akan hal itu, dan Daud akhirnya mencoba melakukan hal yang benar dengan cara menghibur Batsheba dan lain sebagainya. Tetapi Daud sadar bahwa yang primer, yang paling utama dari dosa adalah bahwa itu melawan Tuhan. Itu melawan Tuhan. Itu adalah inti dari dosa. Bahkan ayat ini memberitahu kita bahwa kalau bukan karena ada Tuhan, maka sebenarnya tidak ada yang namanya dosa. Ini adalah salah satu hal yang menjadi salah satu senjata atau argumen melawan kaum ateis. Nah, kaum ateis banyak yang menyerang kekristenan dengan berkata begini. Pernah nggak bertemu ateis yang berkata, kalau memang ada Tuhan katanya, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang jahat? Ya, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang salah terjadi? Misalnya ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada pencurian, ada penyiksaan. Kenapa Tuhan membiarkan itu kalau misalnya ada Tuhan? Tapi sebenarnya pertanyaan ini salah. Kenapa pertanyaan ini salah? Pertanyaan ini sudah mengasumsikan ada Tuhan. Kita bilang, saya balik, kalau tidak ada Tuhan, kata siapa hal-hal itu salah? Kata siapa hal-hal itu dosa? Kalau tidak ada Tuhan, mengapa pembunuhan salah? Kalau misalnya kita melihat seekor singa mengejar seekor kijang, lalu kijangnya ditangkap, dibunuh, kita bilang singa itu salah tidak? Tidak. Lalu kita melihat lagi, singa bunuh singa lain.
Kita juga tidak tangkap singanya, diborgol, dimasukin penjara singa, sudah. Gitu ya. Kita bilang ya memang seperti itulah, begitu. Tidak ada dalam dunia binatang, tidak ada benar dan salah. Ada laba-laba yang namanya Black Widow. Mungkin Anda pernah dengar ya. Kenapa dikasih nama Black Widow? Karena laba-laba ini yang betinanya lebih besar dari yang jantannya. Dan ketika laba-laba ini kawin, setiap kali kawin, ketika yang betinanya ini dihamili oleh si pejantannya, dia akan jadi punya telur. Nah, dia butuh energi ekstra, dia akan makan. Salah satu yang dimakan adalah si pejantannya itu, gitu. Yang menghamili dia, begitu. Jadi itu terjadi, makanya si laba-laba ini dikasih nama laba-laba Black Widow atau janda hitam, karena setiap kali punya telur jadi janda dia, begitu kan? Dan kita tidak bilang, wow, laba-laba ini bersalah, gitu. Ini laba-laba ini jahat, kita bilang. Kenapa dia makan suaminya, begitu? Ya mungkin nggak pakai istilah suami sih, gitu kan? Makan partnernya lah, begitu. Makan pejantannya yang kan kita tidak bilang binatang ya binatang, tidak ada benar dan salah, begitu. Kita tidak bisa bilang oh itu dosa itu, ya, ini laba-laba ini berdosa. Kita tidak bisa bilang begitu. Kenapa? Itu binatang, sudah. Jadi tapi kenapa di manusia kita bisa bilang oh ini salah, ini dosa? Ketika ateis berkata bahwa kenapa kalau ada Allah dia biarkan dosa? Kenapa kalau ada Allah dia biarkan kejahatan? Kita balikin. Kalau tidak ada Allah, siapa bilang ini dosa? Kalau tidak ada Allah, siapa bilang ini jahat? Gitu. Menurut siapa ini jahat? Gitu. Tidak ada standarnya lagi sama sekali. Justru karena ada Allah lah. Justru karena ada Allah lah bahwa dosa itu secara utamanya adalah pelanggaran terhadap Allah. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan Tuhan sudah taruh di dalam manusia hati nurani, pemahaman itu. Coba kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan di sini kan, di mana Daud berkata sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Jadi Tuhan punya standar. Tuhan punya standar, dan kalau kita tidak sampai kepada standar itu, itulah dosa. Dan sebenarnya kita sudah bahas di Mazmur pasal 32. Ada istilah-istilah dalam bahasa Ibrani yang bisa diartikan dosa yang diulang lagi di pasal 51. Coba kita lihat sekilas misalnya. Di ayat 3 di sini kan. Pasal 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Nah, pelanggaran itu dari kata pesha. Pesha dalam bahasa Ibrani artinya pelanggaran. Pelanggaran berarti ada suatu standar, ada suatu batas yang dilanggar. Ya, Anda tidak boleh lewat sini, Anda langgar, gitu. Itu berarti kan harus ada standarnya, harus ada batasnya. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada batas, tidak ada yang namanya pelanggaran. Dan banyak orang ateis berkata begini, tapi saya ateis, saya tetap bermoral. Saya ateis, saya tetap tidak bunuh orang. Benar, banyak ateis masih bermoral. Kita bilang karena memang masih ada residu atau sisa-sisa dari hati nurani yang Tuhan berikan pada mereka. Tapi kita berkata bahwa kalau kamu tidak percaya ada Allah, moralitas kamu adalah pendapat kamu sendiri. Moralitas kamu adalah subjektif. Itu cuma perasaan kamu saja. Kamu mendasarkannya kepada pendapat kamu. Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada moralitas yang objektif, yang semua orang harus tunduk. Tidak ada. Masing-masing orang terserah, kalau menurut kamu dosa ya kamu nggak lakukan, tapi menurut orang lain itu tidak dosa, gitu. Jadi bisa saja dia lakukan. Tidak ada lagi sesuatu yang objektif. Sekali lagi, kalau kita mau bicara soal pelanggaran, harus ada batasnya, harus ada standarnya. Kalau tidak ada pelanggaran. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi di ayat yang kedua, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Kata kesalahan dari kata bahasa Ibrani awon. Awon artinya sesuatu yang cacat atau bengkok. Nah, kalau sesuatu cacat atau bengkok berarti ada idealnya, ada lurusnya, gitu kan? Kalau Anda bilang, oh ini kayu bengkok nih, kenapa? Karena Anda tahu kayu yang lurus seperti apa. Oh ini misalnya ada anak yang bayi yang lahir agak cacat, kenapa? Karena Anda tahu yang seperti apa. Begitu. Jadi bahwa ada suatu kecacatan mengindikasikan ada idealnya, ada yang benernya seperti apa. Kemudian kadang-kadang dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kata dosa di situ dari kata hatat di sini dalam bahasa
Ibrani yang artinya sama dengan bahasa Yunani hamartia, yaitu tidak sampai kepada target, ya, atau tidak mencapai tujuan, yang berarti memang ada targetnya. Ya, jadi kembali kita harus menyadari pertama, kalau kita mengaku dosa, kita harus paham dulu dosa itu apa. Menyadari hakikat dari dosa, bahwa saya bersalah kepada Tuhan, dan Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penguasa, Tuhan adalah pemilik segala-galanya termasuk saya. Berapa serius kesalahan yang kita lakukan tergantung kita bersalah kepada siapa. Kalau misalnya Anda nggak sengaja injak kaki orang, ya, Anda lihat dulu siapa, begitu. Kalau Anda nggak sengaja injak orang, oh ternyata misalnya bukan siapa-siapa, begitu kan? Ya paling Anda ya sorry, gitu kan? Tapi Anda nggak sengaja injak kaki orang, aduh ternyata Pak Jokowi misalnya, Anda kaget sekali, gitu kan? Kok bisa Pak Jokowi muncul di belakang saya misalnya? Anda nggak sengaja injak kaki dia, mungkin Anda akan bilang, wah gawat ini, jangan-jangan saya diciduk pas pampres nanti, gitu kan? Atau ini apa segala macam. Tapi kalau kita bersalah melawan Tuhan, makanya dosa itu begitu serius. Dosa begitu serius. Oke. Nah, sesudah menyadari hakikat dari dosa, maka pengakuan dosa yang kedua, ya, pengakuan dosa yang kedua adalah menyadari kelemahan diri sendiri. Ya. Menyadari kelemahan diri sendiri. Jadi menyadari hakikat dari dosa, kemudian menyadari kelemahan diri sendiri. Dan kelemahan diri sendiri sini ada dua aspek lagi, kita bisa bilang. Aspek yang pertama adalah bahwa Daud sadar dia dari sejak dia dikandung pun sebenarnya sudah terpengaruh oleh dosa. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya? Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa dosa sudah mempengaruhi manusia bahkan sejak dia di dalam kandungan. Kenapa? Karena ya benar, secara fisik saja kita dipengaruhi oleh orang tua kita. Kita mewarisi genetika orang tua kita. 50% dari ayah, 50% dari ibu. Makanya ya, kalau misalnya orang tuanya misalnya ya dua-duanya matanya sipit, kemungkinan anaknya bukan yang matanya besar gitu kan, seperti burung hantu gitu. Tidak akan seperti itu. Gitu, ya. Kalau orang tuanya misalnya dua-duanya ya rambutnya lurus misalnya begitu kan, anaknya kemungkinan besar tidak akan rambutnya kribo misalnya begitu ya. Kenapa? Karena kita semua dipengaruhi oleh orang tua kita. Secara genetika saja, secara fisik saja kita dipengaruhi. Dan ternyata secara rohani ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka juga menurunkan kepada anak-anak mereka sifat dosa itu. Dan kita sudah dipengaruhi. Dan Daud menyadari akan hal ini, bahwa saya dikandung dalam kesalahan. Aku dikandung dalam dosa, aku dikandung ibu. Oleh karena itulah, makanya kita selalu berkata bahwa ada yang salah dengan kelahiran pertama kita. Ada yang salah dengan kelahiran pertama kita. Saya pertama kali tentunya membantu anak lahir waktu saya masih kuliah kedokteran. Saya masih ingat, waktu saya tingkat 4 kedokteran, kita dikasih tugas. Waktu itu namanya kita koas, ya, koasisten dokter. Jadi masing-masing tugas disuruh menolong minimal 1 orang ibu melahirkan. Wah, repot juga waktu itu ya. Menolong 1 ibu melahirkan, akhirnya bantu melahirkan dan sebagainya. Biasanya dokter melahirkan, anaknya dibawa keluar kepada kepada keluarga yang lain. Wah, anaknya, bayinya sehat. Wah, senanglah.
semua yang di luar. Biasanya suami-suami yang menunggu, ya, mungkin kakek neneknya senang, gitu. Tapi mestinya kalau secara rohani, setiap anak yang lahir itu dibawa keluar, anaknya sakit. Atau lebih parah lagi, anaknya ternyata sudah dikandung dalam dosa. Dikandung dalam dosa. Jadi memang secara jasmani kita semua lahir. Tapi sebenarnya secara rohani ada permasalahan dengan kelahiran pertama kita. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata bahwa andai kata kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Oke. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bahwa Daud dikandung dalam kesalahan dan bahwa dia sudah dipengaruhi oleh dosa dan punya status dosa sejak dia lahir, sejak dia dalam kandungan, tidak membuat Daud mempersalahkan itu. Artinya Daud tidak berkata, oh gara-gara itulah makanya saya berdosa dengan Batsheba dan sebagainya. Tidak. Jadi ini adalah hal yang kedua. Tadi hal yang pertama, kelemahan pertama adalah dari lahir dia sudah dipengaruhi dosa, tapi kemudian dia secara pribadi memutuskan untuk melakukan dosa. Jadi kita semua ini sudah berdosa dalam dua aspek. Satu, dari segi posisi kita sudah berdosa sejak kita lahir dari Adam. Dan nomor dua, kita mengukuhkan bahwa kita orang berdosa dengan cara melakukan dosa itu sendiri juga. Jadi secara posisional kita sudah berdosa dari Adam, dan secara kelakuan, secara praktek kita juga memilih untuk berdosa dengan sadar, padahal kita bisa tidak melakukannya. Dan oleh karena itu kalau kita baca dari ayat 3, 4, dan 5, ya, Daud ya, dalam pengakuan dosanya benar-benar menimpakan, maksudnya dia tidak mencari alasan. Dia tidak berkata, oh itu dosanya si Anu yang kebetulan kena ke saya. Tidak. Dia dengan tegas berkata, ya, dosaku. Ya. Dia katakan di ayat 3, pelanggaranku. Ayat 4, kesalahanku, dosaku. Ayat 5, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi salah satu bagian dari pengakuan dosa adalah mengakui dengan benar-benar apa yang sudah dia lakukan. Jadi Daud tahu dia sudah punya posisi berdosa dari sejak dia dalam kandungan, tapi kemudian mengenai dosa dia dengan Batsheba ini, dia tidak bisa salahkan orang tuanya. Oh, gara-gara orang tua saya sih lahirin saya sudah posisi berdosa, makanya saya berdosa dengan Batsheba. Tidak bisa. Walaupun kita semua sudah dalam posisi berdosa, namun tiap-tiap keputusan kita buat dengan kesadaran kita. Dan Daud mengakui, oke, itu memang saya lakukan. Itu memang dosa saya, itu memang pelanggaran saya. Nah, ini adalah cara pengakuan dosa yang benar, saudara semua. Sudah bertahun-tahun di GIDS ya, sebagai purek akademis, kadang-kadang saya mengkomite disiplin mahasiswa, gitu kan? Ya, jadi sering ada modus seperti itu juga. Ya. Apa kalau dibilang ini ada kesalahan? Oh tapi yang si A begini katanya, gitu kan? Jadi dia lempar-lempar ke yang lain. Kamu tidak piket kemarin. Oh tapi teman saya juga nggak piket. Oh, saya nggak tanya teman kamu nggak piket. Gitu kan? Kamu ini bikin ini. Ya, lalu dia lempar sana, lempar sini. Ya, oke lah. Terlepas dari yang lain ada salah atau tidak, kamu salah atau tidak. Nah ini adalah Daud tidak lempar kanan, tidak lempar kiri. Ya, dia tidak persalahkan Yoab, ya, dia tidak persalahkan, bahkan dia tidak persalahkan Batsheba sendiri. Karena ada banyak yang berteori ya, dan saya sudah bahas dalam Mutiara Kebenaran. Kalau Anda tertarik ya, Anda dengarkan Mutiara Kebenaran 2 Samuel pasal 11, pasal 12 di situ. Banyak orang berdebat seberapa besar kesalahan Batsheba. Ada yang bilang dia yang inilah sengaja mandi di tempat yang terbuka dan sebagainya. Ya, tapi ada juga yang bilang enggak dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Daud tidak mempersalahkan Batsheba di sini. Daud bilang, oh itu salah Batsheba, ya gara-gara dia mandi sembarangan dan sebagainya. Daud tidak bilang seperti itu. Ya. Daud bilang ini kesalahan saya. Ini kesalahan saya. Ini adalah dosaku. Ya. Dan ya itu adalah pengakuan dosa. Oke. Sekarang kita masuk ke hal yang kedua, masalah dosa dan penyelesaiannya. Jadi yang pertama adalah pengakuan dosa.
Yang kedua adalah penyelesaian dosa. Ya. Ada pengakuan dosa, ada penyelesaian dosa. Jadi penyelesaian dosa itu apa yang bisa kita bahas? Apa yang bisa kita pelajari mengenai penyelesaian dosa? Yang pertama, penyelesaian dosa kita dapatkan dari pasal ini adalah mengandalkan anugerah. Jadi bagaimana Daud berencana menyelesaikan dosanya? Apa yang Daud harapkan supaya dosanya bisa diselesaikan? Dan kalau kita baca pasal ini, kita dapatkan bahwa Daud mengandalkan kasih karunia semata-mata. Kita tidak baca bahwa Daud misalnya negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, hapuskanlah dosaku, maka aku akan mendirikan misalnya mezbah bagimu. Aku akan kasih korban bakaran sekian ekor bagi engkau. Tidak, kita tidak membaca itu. Bahkan Daud sadar bahwa hal-hal seperti itu tidak akan bisa menggerakkan Tuhan. Tidak bisa menyelesaikan dosa. Makanya kita baca di ayat yang ke-18. Ayat 18 dikatakan apa? Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ya, di situ. Jadi Daud tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan dia rajin-rajin beramal, rajin-rajin beribadah, lain sebagainya. Tidak bisa. Dia tidak bisa berpuasa supaya Tuhan hilangkan dosanya. Tetapi apa yang dia harapkan, saudara-saudara? Sebenarnya sekali lagi yang di Mazmur pasal 32 sangat indah sekali, itu sudah dijawab oleh Daud. Tapi di Mazmur 51 ini juga sangat jelas. Dia hanya mengandalkan kemurahan Tuhan. Kalau kita baca sepenuhnya, yang Daud harapkan adalah Tuhan dengan cara Tuhan sendiri menghilangkan dosa itu dari Daud. Daud belum tahu persis gimana caranya, tapi dia mengandalkan pokoknya Tuhan, aku butuh kasih karuniamu supaya dosa ini dihilangkan. Dan Daud belum tahu tentang semua aspek keselamatan. Pengetahuan Daud jauh lebih kurang dari kita. Kita hari ini sudah tahu cara Tuhan menyelesaikan dosa. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan di atas kayu salib itu dosa seluruh manusia ditimpakan padanya. Dan kemudian Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Kita sudah tahu itu. Daud belum tahu. Daud belum tahu tentang Yesus akan datang, mati dan bangkit. Tapi Daud punya suatu keyakinan bahwa Tuhan punya cara. Tuhan punya suatu cara. Dan coba kita lihat di ayat yang ketiga di sini kan. Dia bilang apa? Kasihanilah aku ya Allah menurut apa? Kasih setiamu. Dia mengandalkan anugerah dari Tuhan. Tuhan, aku sudah salah. Dan ya itu kesalahanku, tapi aku tidak tahu caranya bagaimana. Hapuskanlah dosaku. Hapuskanlah. Aku minta engkau yang dengan kasih setiamu, dengan kemurahanmu menghilangkannya. Dan walaupun Daud belum paham sepenuhnya akan semua aspek keselamatan yang akan datang dalam diri Tuhan Yesus, tetapi Daud sudah tahu cukup bahwa Tuhan punya jalan keselamatan. Tuhan punya jalan keselamatan. Dan kita tahu bahwa Daud adalah penerima dari namanya perjanjian Daud dalam 2 Samuel pasal 7. Tuhan pernah berjanji bahwa keturunan Daud akan bangkit yang akan mendirikan suatu kerajaan yang kekal. Dan Daud dalam Roh Kudus memanggil anaknya adalah Tuhan. Di mana Daud bernubuat, Tuhan berkata kepada Tuanku. Sehingga Tuhan Yesus pernah menanyai orang-orang Farisi, kenapa kalau anak Daud itu, kalau Mesias itu anak Daud, kenapa Daud panggil dia Tuhan? Kalau dia anaknya, bagaimana dia tuannya juga? Dan tidak ada orang Farisi yang bisa jawab Tuhan Yesus. Tapi Daud sudah memahami sedikit-sedikit. Dia melihat dengan samar-samar. Tapi dia mengandalkan kasih karunia Tuhan. Walaupun dia tidak tahu persis caranya. Tapi dia tahu Tuhan punya jalan keluar. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristuslah, di dalam anugerah, di dalam sang anak Daud yang lebih besar dari Daud, ada keselamatan itu. Dan kita pun kalau kita mau menyelesaikan dosa, kita hanya bisa mengandalkan anugerah, ya, mengandalkan kasih karunia. Bukan sesuatu yang kita bisa tebus dengan diri kita sendiri.
Harganya terlalu mahal kalau manusia ingin menebus dosanya. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita bisa lihat di ayat yang keempat di sini misalnya kan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya. Kemudian ayat yang ke-9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Anda tahu hisop itu apa? Dulu saya nggak tahu hisop itu apa, kan? Dan saya baca Alkitab dulu waktu saya masih kecil. Hisop ini apa ya? Hisop. Ya. Nah, ternyata hisop itu adalah sejenis tanaman sebenarnya. Tanaman tapi yang bisa dipakai sebagai kayak semacam sabun begitu. Ya. Jadi sejenis tanaman tapi dia ada ini dan dia tanamannya bisa dipetik gitu. Dan dia bisa dipakai sebagai sabun kayak semacam kayak kuas-kuas begitu juga. Ya. Dan menariknya adalah bahwa pada hari Paskah Tuhan bilang bahwa orang Israel ketika menyembelih domba dia celup pakai hisop dan sapu darahnya itu ke ambang pintu itu. Jadi hisop di sini. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Dia membayangkan dosa itu sebagai satu noda pada pakaiannya. Kemudian ada bahasa juga, tahirkanlah aku dari dosaku, dia 4, tahirkanlah. Kata tahirkan di sini, kalau kita bicara mengenai tahir ini ya, macam-macam. Mungkin digambarkan dosa itu seperti sakit kusta. Yang perlu ketahiran adalah orang yang sakit kusta. Dan kusta adalah salah satu gambaran dosa di dalam Alkitab. Dan luar biasa sekali, pribadi yang spesialis menyembuhkan sakit kusta dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Orang lain tidak ada yang boleh sentuh orang kusta. Bahkan ketika Elisa menyembuhkan Naaman, Elisa nggak keluar lihat Naaman. Elisa cuma bilang, mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman mandi 7 kali jadi sembuh. Elisa nggak sentuh orang kusta itu. Jangankan sentuh. Ketika si Naaman mau kasih barang, emas, pakaian yang sudah disiapkan, Elisa bilang tidak mau. Bujangnya Gehazi terima. Akhirnya apa? Kustanya nyamber ke si Gehazi, saudara Tuhan. Bahaya sekali. Jangankan orang kustanya jangan disentuh, emasnya pun nggak boleh disentuh sebenarnya. Gehazi sakit kusta, tapi Tuhan Yesus, orang kusta datang, kata, kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Tuhan Yesus sentuh dia, dan orang itu menjadi tahir, katanya. Tahirkanlah aku dari dosaku. Kemudian kita lihat lagi, saudara Tuhan, penyelesaian dosa. Yang pertama adalah mengandalkan anugerah. Yang kedua adalah mengharapkan sukacita. Mengharapkan sukacita. Saudara, tadi kita bicara mengenai orang yang belum diselamatkan. Dia perlu mengandalkan Yesus Kristus. Dia perlu mengaku diri orang berdosa. Kemudian dia perlu untuk berseru kepada Tuhan, selamatkan aku. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang yang sudah diselamatkan? Bagaimana dengan orang yang sudah diselamatkan? Kalau kita jatuh dalam dosa, apakah kita perlu mengaku dosa lagi? Ya. Ini sempat menjadi pertanyaan. Ada orang bertanya, bukankah kalau kita sudah percaya Yesus, dosa kita sudah selesai semua? Jadi kalau misalnya kita jatuh dalam dosa sebagai orang percaya, apakah kita perlu mengaku dosa lagi? Oh iya, Tuhan. Kalau Anda sudah diselamatkan, kemudian Anda jatuh dalam dosa, kita tetap perlu mengaku dosa kita. Kita tetap perlu minta ampun kepada Tuhan. Bukan lagi supaya kita jangan masuk neraka, tetapi karena kita menyakiti hati Bapa kita di surga. Orang yang belum diselamatkan, dia minta ampun kepada Tuhan. Sebagai seorang kriminal, sebagai seorang penjahat, seorang pemberontak, meminta ampun kepada algojo, kepada hakim. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, ketika dia jatuh dalam dosa, dia datang, dia minta ampun, dia minta maaf sebagai seorang anak kepada Bapa yang sudah dia sakiti hatinya. Oleh karena itu, perlu juga minta ampun kepada Tuhan ketika kita sebagai orang yang sudah percaya jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Benar, untuk memulihkan hubungan baik itu. Dan ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa, dia tidak kehilangan keselamatan, saudara, tapi dia kehilangan sukacita. Dia kehilangan berkat-berkat keselamatan itu. Dan itu yang dirasakan oleh Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud kan orang yang sudah diselamatkan, tapi dia kehilangan sukacita dia.
Di Mazmur 32 dia berkata, tulangku kering dalam diriku. Dan perhatikan apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-10 di sini. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Daud kehilangan sukacita di ayat 14. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ketika kita diselamatkan, kita punya sukacita. Itu adalah salah satu rasa buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Orang yang percaya seharusnya punya sukacita. Apapun situasinya, seperti tadi Pak Junadi bilang ya, mau ahli ekonom bilang suram, gelap, apa kayak segala macam. Kita sebagai orang percaya kita punya sukacita. Tetapi kalau Anda sudah diselamatkan, kemudian Anda jatuh dalam dosa dan Anda tidak mau membereskannya, Anda menutupinya seperti Daud lakukan, sukacita itu akan hilang. Tuhan tidak akan biarkan kamu seperti dia meremukkan tulang-tulang Daud melalui kesedihan, melalui hilangnya damai sejahtera, melalui hilangnya sukacita. Maka tidak mungkin orang percaya yang sudah mengenal Yesus Kristus, tapi kemudian dia berdosa dan dia tidak mau bereskan itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan itu. Tuhan tidak akan biarkan. Bahkan kalau Tuhan biarkan itu berbahaya. Karena di dalam Ibrani dikatakan apa? Ayah mana yang tidak menghajar anaknya? Dan kalau Tuhan menghajar kita, maka itu adalah bukti bahwa kita adalah anak dan bukan anak-anak gampang. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, penyelesaian dosa mengharapkan sukacita kembali. Ini bagi orang yang sudah diselamatkan. Bahwa, oh Tuhan, aku mau memulihkan hubungan dengan Engkau. Hubungan baik, persekutuan yang indah. Sukacita, keselamatan. Selain itu, kita lihat lagi di sini. Perhatikan di ayatnya yang ke-16. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Salah satu aspek dari sukacita adalah kita tahu bahwa sudah beres. Sudah beres. Kalau kita masih menyembunyikan sesuatu, kita takut. Kalau ketahuan bagaimana? Kalau sampai ketahuan bagaimana? Tapi kalau akhirnya benar-benar sudah ketahuan, ada rasa pleng juga. Ya sudahlah, memang sudah ketahuan. Saudara, kadang-kadang kita pikir kita mau sembunyikan sesuatu dari Tuhan. Itu bodoh sekali. Tuhan sudah tahu kok. Gitu ya. Tuhan sudah tahu. Dan Daud bilang, oke, ada sukacita kembali. Karena apa? Ketika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan bisa meringankan atau bahkan menghilangkan disiplin yang tadinya untuk kita. Coba kita buka 2 Samuel 12. Di sini kita lihat ini ya, ceritanya waktu itu. Rupanya Tuhan menjawab doa Daud ini. Daud bilang apa? Lepaskanlah aku dari hutang darah. Dan 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat 13. Sesudah ditunjuk hidungnya oleh Nathan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Langsung dia berkata demikian. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Oh saudara, bukankah itu sukacita? Kalau kita sudah dapat vonis dari Tuhan, dan Tuhan sudah oke. Bukan berarti Daud tidak dihukum loh. Daud dihukum. Belakangan Nathan kasih tahu hukumannya apa. Tapi sudah pleng. Oke, saya sudah bereskan di hadapan Tuhan. Dan ada sukacita kembali. Dan Daud dilepaskan dari hutang darah. Mestinya dia membunuh Uria, mestinya membunuh orang itu Daud dihukum mati juga. Tapi siapa yang mau menghukum Daud? Daud kan raja, dia sudah hakim paling tinggi negeri itu. Hakim di atas dia lagi ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan grasi kepada Daud. Engkau tidak akan mati. Oke, kembali ke dalam Mazmur pasal 51. Kita sudah lihat dua hal, yaitu pengakuan dosa, kemudian penyelesaian dosa. Yang terakhir dan ketiga adalah pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdosa, kita akui, kita selesaikan,
Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan kembali. Supaya kita bisa melayani Tuhan kembali. Dan kita melihat ada dua hal lagi di sini. Yang pertama adalah untuk pribadi Daudnya sendiri. Pribadi Daudnya. Bahwa ketika dia mengakui dosanya dan lain sebagainya, barulah dia bisa kembali melayani Tuhan dengan baik. Apa pelayanan Daud? Oh, pelayanan Daud adalah yang paling penting, dia Raja Israel. Selama dia masih nggak beres dengan Tuhan, bagaimana dia bisa jadi raja yang baik? Ya, tidak mungkin. Tapi ketika dia bertobat, ya, kembali mengaku dosanya, maka dia bisa kembali melayani Tuhan. Coba kita lihat di ayatnya yang kembali ke Mazmur 51, ayat yang ke-12 dan 13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, kalau kita belajar pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus, kita akan tahu bahwa Roh Kudus di zaman Perjanjian Lama itu belum tinggal di dalam hati manusia. Itu baru setelah hari Pentakosta. Roh Kudus turun mendiami hati orang percaya. Di zaman Perjanjian Lama belum, Roh Kudus belum mendiami hati orang percaya, tapi Roh Kudus akan datang hinggap pada orang-orang tertentu untuk memampukan mereka melayani Tuhan. Dan terutama orang-orang yang diurapi, karena pengurapan itu dengan minyak itu adalah simbol Roh Kudus sebenarnya. Ketika orang di PL diurapi dengan minyak, itu simbol bahwa Roh Kudus turun kepada dia, memampukan melayani. Oleh karena itu dalam Perjanjian Baru, Anda sudah diurapi belum? Anda sudah terima Roh Kudus atau belum? Begitu. Banyak orang bilang, oh saya ini mau diurapi. Kalau Anda sudah terima Roh Kudus, Anda sudah percaya Yesus Kristus, Anda sudah diurapi sebenarnya. Itu adalah pengajaran Perjanjian Baru. Tapi dalam Perjanjian Lama, kita ingat bahwa ketika Saul diurapi, Roh Kudus datang padanya. Ketika Tuhan tolak Saul, Roh Kudus pergi dari Saul. Dan Daud di sini takut. Tuhan, jangan sampai Engkau ambil rohku sehingga aku diskualifikasi dari menjadi raja, diskualifikasi dari melayanimu. Dan Tuhan ternyata kabulkan doa Daud. Oke, aku tidak diskualifikasi kamu seperti aku mendiskualifikasi Saul. Dan Daud bisa kembali melayani Tuhan di sini sebagai seorang raja. Dan hari ini, saudara-saudara, memang kalau kita berdosa, kalau kita sudah diselamatkan, kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, ya, memang darah Tuhan Yesus sudah menebus kita. Namun itu bisa merusak kesaksian kita. Itu bisa merusak pelayanan kita. Itu bisa merusak efektivitas kita bagi Tuhan. Dan semakin kita cepat mengaku dosa kita dan menyelesaikannya, maka semakin beres semuanya. Dan mungkin kita bisa melayani Tuhan kembali. Bukan hanya bagi Daud sendiri, tapi terutama bagi orang lain juga. Coba kita lihat ayatnya yang ke-20 dan 21 di sini ya. 20 dan 21. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan pada korban yang benar, dan lain sebagainya. Yang lucunya adalah ini kan doa pengakuan dosa Daud. Kenapa dia hubungkan dengan Yerusalem di ayat 20 dan 21? Ada indikasi bahwa karena dosa Daud, dan Daud adalah raja, maka dosa dia itu berefek kepada umat Israel juga. Bahwa umat Israel terkena semacam hukuman dari Tuhan karena dosa Daud. Sehingga ketika Daud mengaku dosanya, dia berkata, pulihkan lagi Yerusalem Tuhan. Pulihkan lagi Yerusalem. Dan ini memberitahu kita bahwa efek dosa begitu luar biasa, terutama bagi pemimpin-pemimpin. Kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda seorang gembala, dosa Anda pasti akan mempengaruhi jemaat. Kalau Anda seorang penginjil, dosa Anda akan mempengaruhi. Anda adalah seorang guru sekolah minggu, bagaimana dosa Anda akan mempengaruhi pelayanan Anda? Ada orang-orang lain yang akan terpengaruh, terkena dampak dari kesalahan kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, tapi kita menyelesaikannya, kita mengaku dosa itu, maka kita dipulihkan kepada pelayanan dan juga orang-orang lain mendapat berkat dari itu. Inilah yang Daud lakukan. Dan saya akan mengakhiri dengan melihat ayat yang ke-19 di sini. Kuncinya, Tuhan. Ayat yang ke-19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tadi kita katakan bahwa Daud tahu dia tidak bisa sogok Tuhan,
Dia tidak bisa, Tuhan, yaudahlah hilangkan dosaku, aku kasih kamu persembahan lembu, sapi, tidak bisa. Tapi yang Tuhan tuntut adalah respon hati kita. Respon hati kita. Jiwa yang, hati yang hancur, yang berkata, Tuhan, benar, aku salah, aku menyesal, aku mau kembali kepadamu, kembali ke jalan, dan kasih setiamu kiranya menutupi dosaku, menghilangkannya dari hadapan. Mari kita memiliki respon yang sama kalau misalnya kita jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih setiamu begitu baik, karena anugerahmu sehingga ada penyelesaian untuk dosa. Baik bagi yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tawaran keselamatan tetap Engkau berikan. Dan bagi yang sudah percaya kepadamu Tuhan, kami memiliki keselamatan itu. Namun kalau kami jatuh dalam dosa, maka Engkau ingin kami menyadari kesalahan itu, dan dengan hati yang hancur, hati yang remuk, datang dan memperbaiki hubungan dengan Engkau yang terhalang oleh dosa, yang dikacaukan oleh kesalahan, dan memulihkan sukacita keselamatan. Pimpin Tuhan, supaya kami dapat melayani sesudah itu dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.